sebuah perjalanan ziarah iman tentang kuasa, dampak, dan nilai kasih Allah yang tidak akan pernah dan tidak dapat berakhir. Salah satunya adalah peristiwa salib, yakni ketika Yesus Kristus Sang Anak bersedia untuk mengalami kematian di dalam dirinya sendiri demi menghadirkan pembebasan dari kuasa maut bagi kita. Inilah peristiwa yang sering dirayakan sebagai Paskah. Amerta kasih Allah, abadi, tak pernah mati. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu.
Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. 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 Malam perjamuan terakhir bagi Yesus adalah sebuah malam yang kudus. Bersama para murid-Nya, perjamuan itu diadakan. Segala tindakan dan perbuatan, serta kata-kata yang terucap menjadi sebuah warisan bagi gereja sepanjang masa. Itulah perjamuan Tuhan, saat di mana Yesus melalui lambang roti dan anggur, Ia mempersembahkan dirinya sebagai imam, altar, dan kurban. Peristiwa yang teramat agung, luhur, dan mulia patut terus dihidupkan kembali dalam kehidupan beriman para pengikutnya. Ibadah Kamis Putih adalah pelayanan doa yang menggambarkan peran Yesus yang telah datang ke dunia membawa terang yang segera padam. Pelayanan ini memiliki sebuah karunia sebagai garis luarnya, sebagai sebuah lingkaran. Terang, pelayanan, perjamuan kudus, pelayanan, dan terang. Terang Allah adalah terang dari penciptaan dan terang Kristus. Di dalam terang Kristus, kita menemukan sebuah pesan, melayani. Mengasihi lebih sungguh.
mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Sobat Maestro, perayaan Kamis Putih ditandai dengan pembasuhan kaki sebagai simbol ajaran untuk melayani. Yesus memberikan contoh tentang bagaimana seseorang yang berada di atas bukanlah pihak yang harus dilayani, justru sebaliknya ia yang harus melayani. Selain itu, pembasuhan ini terdapat nilai-nilai yang dapat diteladani, seperti melayani, kerendahan hati, berdoa, mengasihi, serta menyadarkan diri bahwa nafsu dunia akan membawa kepada maut. Yesus adalah seorang guru yang mau merendah untuk membasuh kaki muridnya. Manusia menginjak debu tanah menggunakan kaki, sehingga membasuh kaki merupakan hal yang biasa dilakukan. Kegiatan Yesus membasuh kaki para murid juga menjadi simbol yang menunjukkan kerendahan hati serta keinginan untuk menjadi hamba yang mau melayani semua orang. Dalam artian, setiap orang memiliki kewajiban untuk saling mengasihi sebagaimana Yesus mengasihi manusia.
Yesus melakukan pembasuhan kaki sebagai suatu tanda rendah dan hina yang biasa dilakukan oleh seorang hamba. Dia yang adalah Tuhan dan Guru telah menanggalkan segala kemuliaan dan kehormatan sebagai Tuhan, menanggalkan kuasa dan kehormatan, dan melupakan segala nama dan gelar yang melekat pada dirinya. Ia rela dan dengan berani, penuh kerendahan hati, tulus, ia turun membasuh kaki murid-muridnya. Ia rela menjadi hamba yang rendah melayani, tapi bukan untuk mencari nama dan sensasi, atau supaya dikagumi, atau pamer dan berlaku sandiwara. Pelayanannya untuk pembersihan, pelayanannya untuk pembebasan dari segala bentuk keangkuhan atas kuasa, nama, dan kehormatan. Ia rela menjadi hamba yang hina dan rendah, agar kita pun yang terpuruk dalam tindakan atau perbuatan hina dan tercela dibersihkan serta diangkat olehnya agar diselamatkan. Supaya kita yang begitu melekat erat dan takut kehilangan kuasa, nama dan kehormatan, rela dan mau serta berani untuk menanggalkan semua keangkuhan itu. Berani menjadi hamba dan pelayanan yang mampu membersihkan dan menyelamatkan. Dan di akhir tindakan itu, Yesus meminta supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat padamu. Itu berarti kita juga harus berbuat seperti yang Yesus perbuat. Pada malam Tuhanku dikhianati, dipecahkan roti dan berkata, ambillah pecahan tubuhku untukmu, minumlah darah tercurah bagimu. Pada malam Tuhanku dikhianati, ia berdoa kepada Bapa, singkirkanlah cawan pahit dariku, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dalam pergumulan Kau mengenangku, mengenangku.
pada malam aku merasa bimbang. Engkau datang menguatkan daku. saat Saat menerima darah dan tubuhmu, saat renungkan doa Getsemani, pasti Tuhan Kau mengingatku, Tuhan Murid-murid Tuhan Yesus tahu keagungan dan kebesaran kasih-Nya kepada mereka dan bahkan kepada seluruh isi dunia. Mereka sudah beberapa kali diberitahu olehnya bahwa Dia akan mengalami siksaan, mengorbankan tubuh dan darahnya sampai mati disalibkan karena kasih-Nya yang besar kepada mereka dan dunia. Pengorbanannya adalah semata-mata untuk menyelamatkan dan penyucian hidup orang-orang yang mau percaya kepadanya. Menjelang bukti penyataan kasih-Nya yang besar dengan pengorbanan tubuh dan darahnya itu, Yesus merendahkan diri di hadapan para murid-Nya. Ia melakukan pekerjaan seorang hamba, yaitu membasuh kaki para murid-Nya. Tuhan Yesus tahu dan para murid menyadari bahwa mereka yang dilayaninya itu bukanlah orang-orang yang selalu baik. Mereka bukanlah para rohaniawan, bukanlah orang-orang saleh dalam keagamaan. Memang mereka tahu dan mempercayai betapa sempurnanya kasih, pengajaran, dan pelayanan guru serta Tuhan mereka itu. Tetapi mereka kadang bimbang imannya, kadang bertengkar. Bahkan seorang di antara mereka akan mengkhianatinya. Di hadapan orang-orang rendah seperti itu, Tuhan Yesus merendahkan dirinya. Di hadapan kaki mereka, Tuhan Yesus berjongkok dan menunduk. Dia memegang dan membasuh kaki mereka yang kotor dan kemudian mengusapnya dengan kain lap di bahunya. Tuhan Yesus merendahkan diri lebih rendah daripada orang-orang rendah yang dilayaninya. Itu berarti Tuhan Yesus menghargai dan menghormati mereka. Itulah salah satu bukti nyata kasih Tuhan Yesus kepada mereka. Dia masih akan menunjukkan bukti yang lebih besar dari kasih-Nya. Dia mengorbankan tubuh dan darahnya dalam penderitaan dan siksaan yang berat dan panjang. Pengorbanan tubuh dan darahnya adalah karena kasih-Nya. Pengorbanannya adalah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Pengorbanannya adalah jalan pembebasan dari maut kekal karena dosa. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus
Tersebutlah desa Tusuko di bagian utara Afrika, sangat aman dan tentram. Hingga pada suatu pagi dikejutkan oleh berita beberapa warga yang kehilangan ternak mereka. Sapi saya hilang, Ketua. Padahal itu milik kami satu-satunya. Desa ini sepertinya sudah tidak aman lagi. Benar, desa ini sudah tidak aman lagi. Kambing saya semalam juga hilang. Bagaimana ini kepala suku? Tenang warga sekalian. Sepertinya saya harus memberikan aturan tegas mulai saat ini. Barang siapa yang ketahuan mencuri akan dihukum cambuk 50 kali. Saya berharap desa ini akan kembali menjadi aman. Setuju. Untuk beberapa hari, desa ini mulai aman. Namun desa ini kembali dikejutkan dengan kabar kehilangan harta benda para warga. Warga pun mulai panik. Bagaimana ini, Ketua Suku? Desa ini sudah benar-benar tidak aman lagi. Bukan hanya ternak kami yang hilang, tapi harta benda kami pun hilang. Baiklah warga sekalian, saya akan menaikkan hukuman. Bagi barang siapapun yang terbukti bersalah akan dihukum cambuk 100 kali. Ternyata hukuman 100 kali cambukan benar-benar membuat desa itu aman. Hingga suatu malam, Ini dia pencurinya. Ayo kita bawa ke kepala suku. seorang pemuda bercadar tertangkap saat mencuri di salah satu rumah warga. Warga pun beramai-ramai mengarap sembari memukuli si pencuri yang selama ini membuat mereka resah. Mereka berkumpul di halaman rumah kepala suku dan ingin melihat siapa sebenarnya si pencuri itu. Si pencuri pun tampak gemetar saat ketua suku menghampirinya dan mulai membuka cadar penutup kepalanya. Dan ternyata anakku. Ayah, maafkan aku, Ayah. Aku telah mempermalukanmu. Aku tak pantas lagi jadi anakmu. ketua suku sangat kaget. Begitu juga seluruh warga desa. Ternyata selama ini yang mencuri di desa mereka adalah anak ketua suku. Ketua suku pun dilema antara menegakkan keadilan dan kasihnya terhadap anak satu-satunya. Dengar, wahai seluruh warga, hukuman cambuk akan dilakukan esok pagi sebagaimana dengan aturan yang sudah ada. Bawa dan ikat pencuri ini di halaman desa. Keesokan harinya, para warga kembali berkumpul di halaman desa, menyaksikan hukuman cambuk bagi si pencuri. Waktu pelaksanaan hukuman pun tiba. Pemuda itu tampak makin ketakutan saat petugas mulai mengayunkan cambuknya. Tiba-tiba, Tunggu, suasana menjadi sangat hening.
warga bertanya-tanya, apakah kepala suku akan membatalkan hukuman terhadap anaknya sendiri? Perlahan, kepala suku itu menghampiri pemuda yang terikat. Lalu ia melepaskan baju kebesarannya dan memeluk tubuh anaknya. Tubuhnya yang kekar menutupi seluruh badan anaknya. Ayah, apa yang ayah lakukan? Aku sangat mengasihimu, anakku. Aku yang akan menanggung hukuman ini sebagai tanda kasihku kepadamu, nak. Ayah, Petugas, laksanakan hukuman cambuk 100 kali. ayah, ayah. Petugas pun melaksanakan perintah sang ketua suku. Sementara sang ketua suku memeluk erat tubuh anaknya, sehingga tiap cambukan menerpa tubuhnya yang kekar. Menahan rasa sakit sembari mengatakan, "Aku mengasihimu, nak." Seluruh warga tercekat haru menyaksikan keadilan dan kasih digelar dalam waktu bersamaan. Demikian juga Allah menyatakan keadilan dan kasih-Nya bagi manusia yang berdosa di kayu salib. Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan kematiannya. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya, dipikunya salibnya. Dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus, domba Allah, disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, Dia serahkan dirinya di Kalvari. Hari ini kita akan memasuki Pekan Suci. Diawali dengan Kamis Putih. Permenungan ini adalah permenungan yang akan kita dengarkan nanti malam. Tapi saya ingin mengantar Anda untuk merenungkan kisah hari ini. Tapi kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan itu diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 1 sampai 15. Salam sukacita, salam sehat, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saudaraku terkasih, kutipan Injil Yohanes yang kita dengarkan pada bacaan Injil pada hari Kamis Putih bagi saya menarik. Yesus berpesan agar sebagai muridnya kita melanjutkan apa yang sudah dibuat. Untuk itu kita lihat apa yang dibuat Yesus. Ada dua yang dilakukan Yesus diceritakan Injil hari ini. Pertama, mengadakan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya. Kedua, membasuh kaki para muridnya. Yang pertama, perjamuan terakhir dengan para muridnya. Perjamuan itu menciptakan persekutuan
menunjukkan relasi yang akrab dan rasa terikat yang kuat antara Yesus dan para murid-Nya. Dalam perjamuan terakhir itu, Yesus memecahkan roti, mengambil air anggur, lalu membagi-bagikan kepada murid-murid-Nya. Ini satu tanda dan simbol dari perayaan Ekaristi yang hingga saat ini kita lakukan. Roti yang dibagi lebih dahulu harus dipecahkan. Anggur yang diedarkan harus diperas. Roti dan anggur lambang tubuh dan darah Kristus yang sebelum menjadi makanan dan minuman, sebelum memberi hidup harus dipecahkan, harus ditumpahkan. Roti dan anggur adalah lambang Kristus yang sebelum memberi hidup baru, sebelum bangkit, harus terlebih dahulu menderita, sengsara dan wafat di salib. Maka perjamuan terakhir adalah lambang kurban Kristus yang mempersatukan kita. Dan kita yang setiap kali menyambutnya harus menata persatuan di antara kita. Karena itu Ekaristi itu harus berbuah dalam kehidupan kita. Buah itu adalah kesatuan dalam keluarga kita, saling mencintai, saling mendukung, saling memberikan diri dalam kehidupan, saling berkorban satu dengan yang lain. Itulah buah dari Ekaristi, di mana kita menjadi berkat bagi sesama yang lain. Yang kedua, sesudah perjamuan Yesus menanggalkan jubahnya, lalu mencuci kaki rasul-rasulnya. Mencuci kaki seharusnya tugas seorang hamba untuk tuannya. Bahwa Yesus mencuci kaki para rasulnya adalah tanda cinta. Tetapi terutama menunjukkan betapa Yesus Tuhan merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba untuk melayani murid-muridnya. Dengan tindakan ini Yesus membalikan semua gambaran palsu tentang tingkatan dan nilai dalam hidup bermasyarakat. Dengan tindakan ini Yesus mempertegas apa yang dikatakannya, yang besar di antara kamu harus menjadi pelayan sekalian orang. Saudaraku terkasih, mencuci kaki adalah tanda pengabdian dan tanda cinta yang ekstrim. Dan ini contoh yang diberikan Yesus saat terakhir menjelang perpisahannya. Karena itu perlu diingat dan dihidupi oleh kita. Dua kisah ini mengajarkan pada kita semangat baru yang ditunjukkan Yesus. Mengabdi dan mencintai dengan cara yang berbeda di tengah kepalsuan hidup ini. Ketika orang membenci kita, ketika orang mengkhianati kita, ketika orang bersekongkol melawan kita, kita tidak perlu membalasnya. Kita tidak perlu menjadi pengkhianat. Kita tidak perlu bersekongkol juga. Tapi kita mencintai dengan tulus. Kita terus berbuat baik. Memang agak aneh, tapi itu yang harus dilakukan oleh kita sebagai murid Yesus. Saudaraku terkasih, kekhasan kita sebagai murid Kristus adalah bahwa kita harus bisa mencintai di tengah situasi yang bertentangan dengan kebiasaan. Dikala kita mau melayani di tengah orang yang ingin dilayani, di tengah kekerasan kita hadir dengan kelemah lembutan. Dalam situasi ini kita bisa menjadi berkat bagi sesama, seperti Kristus yang menjadi berkat bagi dunia, menjadi pokok keselamatan dunia yang mempertaruhkan dirinya. Maka saudaraku yang terkasih, Yesus berkata, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Teladan Yesus adalah mencintai dengan tulus, berkorban bagi sesamanya, melayani dengan kerendahan hati. Lalu bagaimana dengan kita sebagai murid-Nya? Pesannya sederhana, lanjutkanlah apa yang dibuat Yesus dalam kehidupan kita. Inilah pilihan hidup kita sebagai murid Kristus, yakni mau menjadi orang yang menghidupi cara hidup Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Semoga Allah yang penuh kasih memberkati keluarga, komunitas, pekerjaan kita hari ini dengan berkat yang berlimpah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Padakah kisah
cara yang agung. Salibmu, salibmu yang ku muliakan hingga dalam surga kelak ada perhentian. Tindakan lain yang Yesus lakukan adalah pemberian dan penyerahan diri yang sempurna sampai sehabis-habisnya. Di sini Yesus memberikan tubuh dan darahnya menjadi santapan dan kehidupan bagi para murid-Nya dan bagi umat manusia sepanjang zaman. Pemberian diri secara penuh terwujud dalam kematian-Nya di salib. Itu berarti kita yang mengenang Dia melalui perayaan ini, mengenang Dia ketika menyambut tubuh dan darah-Nya. Di sini semangatnya, hidup dan matinya adalah juga menjadi semangat hidup dan mati kita, para pengikut-pengikut-Nya. Di dalam Dia, bersama Dia, dan bersatu dengan Dia, kita pun tidak henti-hentinya seperti Dia yang telah memberikan dirinya dan hidupnya bagi kita. Menjadi ekaristi bagi yang lain tanpa perhitungan untung dan rugi. Dalam keheningan, mari kita mempersatukan diri kita, keluarga kita, hidup kita bersama Yesus dalam perjamuan bersamanya. Kita pun mohon rahmat dan berkat-Nya, agar walau dalam kerinduan tanpa batas, kita boleh bersama menikmati perjamuan Tuhan, perjamuan kasih, perjamuan keselamatan. Hanya dalam dan bersama Dia, kita dapat sampai ke perjamuan bersamanya dalam keabadian di rumah Bapa. Semoga kita berani merendahkan diri, menjadi pelayan, hamba yang rela dan mau membersihkan setiap karya pelayanan kita, menjadi hamba yang mau dan berani memberi diri untuk orang lain, dan hidup seturut kehendak-Nya. Yesus Sang Roti Hidup, berikanlah kami senantiasa roti-Mu itu, diri-Mu agar kami hidup. Hanya dalam dan bersama Engkau, hidup kami semakin menjadi berkat. Dan semoga setiap kali kami merayakan perjamuan-Mu ini, kami pun mengenang Engkau, Tuhan dan Guru kami, kini dan sepanjang segala masa. Amerta kasih Allah, abadi dan tak pernah mati.